مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا ما مضى نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syair yang saya bacakan tadi itu berasal dari kitab Burdatul Madih karya Al-Imam Muhammad Al-Busiri. Kitab Burdah ini dikarang di saat beliau dalam keadaan lumpuh, tidak bisa bangun. Lalu beliau karang burdah ini dalam keadaan lumpuh yang isinya adalah pujian untuk Nabi, isinya adalah tentang cerita kisah kehidupan Nabi dalam bentuk syair. Setelah beliau kelar mengarang kitab burdah ini, beliau mimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kesembuhan untuknya. Diusap tangannya yang mulia, tangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke daerah tubuh yang sakit dari tubuhnya Imam Al-Busiri. Akhirnya di dalam mimpi beliau bisa berdiri, terbangun dari mimpi dan beliau sembuh total. Beliau sembuh total. Dan beliau di bait yang tadi saya baca itu isinya adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal Fariqaini min Urbin wa min Ajami. Artinya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpin dunia dan akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin bangsa jin dan manusia, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin dua bangsa, bangsa Arab maupun yang bukan bangsa Arab. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bukan bangsa Arab, kita jauh dari Arab, tapi kita sadar betul bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah pemimpin kita semua. Betul Pak? Bu, Nabi Muhammad pemimpin kita bukan Bu? Nabi Muhammad adalah pemimpin kita, walaupun kita bukan bangsa Arab, bukan keturunan Arab, bukan orang Arab,
kita harus jadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita. Kita jadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita, panutan kita, orang yang harus kita ikuti. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya manusia yang layak untuk kita ikuti, dan itu atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menerangkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Satu. Kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, telah bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku Allah telah mendidikku dengan pendidikan yang terbaik. Artinya bodoh kita kalau kita nggak mau ikutin Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad telah dididik oleh Allah dengan pendidikan yang terbaik, sehingga semua ajarannya Nabi Muhammad adalah ajaran yang terbaik. Lihat bagaimana Nabi Muhammad mengamalkan apa yang Allah ajarkan, bagaimana Nabi Muhammad mengerjakan apa yang Allah perintahkan, bagaimana Nabi Muhammad menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menjadikan Nabi Muhammad berakhlak budi pekerti yang agung, sehingga itu menjadi teruji dan terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Nabi, sungguh engkau wahai Rasul, kata Allah, engkau memiliki budi pekerti yang luhur dan agung. Bodoh umatnya Nabi Muhammad nggak mau ngikutin Nabi Muhammad. Kenapa? Karena akhlaknya Nabi sudah terpuji. Ajaran yang diajarkan kepada Nabi untuk kita semua sudah paling baiknya ajaran. Makanya dikatakan, apa sih Islam? Islam itu adalah agama yang datang bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam li sa'adatil bashar fi ma'asyihim wa ma'adihim. Islam adalah agama yang datang dengan Nabi Muhammad yang memiliki misi untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Artinya mustahil mimpi di siang bolong manusia bisa bahagia tanpa mengikuti ajaran Islam. Manusia bisa bahagia tanpa mengikuti Nabi Muhammad. Bohong. Karena sejatinya kalau kita mau hidup bahagia hanyalah mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu akan sangat jauh kalau kita tidak jadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi yang kemarin hari Selasa beliau dihaulkan Pak di kota Solo, yang dihadiri haulnya itu jutaan umat manusia dari berbagai macam wilayah, daerah dan negara, semuanya hadir tumplek di kota Solo, sampai-sampai mengembangkan ekonomi, sampai untung kota Solo itu perputaran ekonomi sampai 200 miliar keberkahan haul Al-Habib Ali Al-Habsyi kemarin di kota Solo. Beliau berkata di dalam kitab maulidnya, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada satu akhlak yang baik di muka bumi ini kecuali semua bersumber dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya peringatan-peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan di berbagai tempat oleh kaum muslimin atas perhatian para kiai dan habaib untuk umatnya, agar mengenalkan kepada umat Nabi Muhammad sekalian bahwasannya kita punya Nabi sangat agung, kita punya Nabi sangat mulia akhlaknya, yang patut untuk kita tiru akhlaknya. Karena sekarang banyak kaum muslimin kehidupannya jauh dari akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Ketahuilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rayakan hari lahirnya pada malam hari ini, yang kita peringatkan hari lahirnya pada malam hari ini, yang kita duduk pada malam hari ini untuk merayakan dan memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah manusia pemimpin dunia dan akhirat, pemimpin bangsa
antara manusia dan bangsa jin di dunia maupun di akhirat. Bodoh sekali kalau kita nggak mau ikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya pantas kehidupan sekarang umat muslim semua penuh dengan kehinaan. Umat muslim sudah kurang wibawanya, bahkan tidak ada wibawanya. Kenapa? Karena jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa jauh? Ya karena tidak mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini saya ingin tanya kepada semua para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu sekalian, siap jadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin? Siap jadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin? Takbir! Kalau siap menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin, kita harus tahu apa hobi Nabi kita Muhammad SAW. Di bait selanjutnya dikatakan, Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Apa artinya Nabiyuna? Itu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orangnya hobinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nabi Muhammad hobinya amar ma'ruf nahi munkar. Ya betul, beliau adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semesta alam. Karena beliau adalah rahmatan lil alamin, di antara pada hobinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Apa artinya amar ma'ruf nahi munkar? Amar ma'ruf artinya adalah mengajak orang ke jalan yang baik. Ajak orang ngaji, itu amar ma'ruf. Ajak orang sholat, itu amar ma'ruf. Ajak orang sholat berjamaah di masjid, itu amar ma'ruf. Ajak orang bersedekah dan lain-lainnya, itu adalah amar ma'ruf. Lalu ada lagi nahi munkar. Nabi kita Muhammad SAW itu hobinya juga nahi munkar. Nggak bisa Nabi Muhammad melihat kemungkaran kecuali beliau akan rubah kemungkaran tersebut menjadi yang ma'ruf. Apa itu munkar? Mencegah kemungkaran atau nahi munkar? Yakni mencegah kemungkaran dalam artian jangan biarkan kemaksiatan dan kemungkaran itu ada dan merajalela. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad tahu betul, Pak, kalau kemungkaran dan kemaksiatan didiamkan, yang ada adalah bala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah laknat, dan ini telah dijadikan pelajaran dari Nabi sebelumnya yang diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang nabi yang bernama Yusha' bin Nun. Siapa namanya? Yusha' bin Nun alaihi salam. Nabi Yusha', Allah berkata kepadanya, ya Yusha', inni muhlikum qaumaka arba'ina min khiyarihim wa sittina min shirarihim. Allah berkata kepada Nabi Yusha', ya Yusha', aku akan binasakan umatmu, 40.000 yang baik-baik, 60.000 yang buruk-buruk, yang tidak soleh. Jadi totalnya ada berapa? 100.000 umatnya Nabi Yusha' ingin dibinasakan oleh Allah. Bayangin Pak Bu, 100.000, jumlah yang tidak sedikit. Cuma yang bikin heran oleh Nabi Yusha' ini adalah kenapa yang baik juga ingin dibinasakan. Kenapa nggak yang rusak aja, yang nggak ahli maksiat saja ya Rob? Kenapa yang baik-baik juga ingin kau binasakan? Ma balul akhyar, ada apa dengan yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang ahli ibadah, ingin kau binasakan juga? Apa jawabnya Allah? Ya Yusha', karena mereka layak ketobuna li kotobi, karena mereka tidak marah dengan kemarahanku. Ada orang maksiat, dia diam saja. Ada orang berbuat kemungkaran, dia diam saja. Makanya karena mereka tidak marah dengan kemarahanku, akan aku binasakan juga mereka yang ahli ibadah. Artinya Pak, penting juga nahi munkar. Betul? Betul. Nahi munkar itu penting karena Allah benci dengan kemaksiatan, Allah murka dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Maka wajar kita selaku hamba Allah juga membenci kemaksiatan.
adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa?